Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lopita Tia Zahra dengan NIM 241011161200002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, penelitian ini berfokus pada analisis kesalahan fonologi dalam tuturan lisan Nadia Oomara di kanal YouTube-nya. Kanal YouTube Nadia Oomara dikenal luas di Indonesia karena gaya bahasanya yang unik dan memanfaatkan istilah gaul serta dialek lokal untuk menciptakan kesan akrab namun santai. Nah, gaya bahasa ini seringkali mengakibatkan penyimpangan dari kaidah fonologi bahasa Indonesia yang baku. Penelitian ini menyelidiki berbagai jenis kesalahan fonologi yang muncul dalam ucapan Nadia Oomara, termasuk perubahan bunyi vokal, penambahan bunyi, serta pengurangan bunyi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dampak penggunaan bahasa non-standar dalam komunikasi digital, khususnya pada platform YouTube, serta memberikan perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah meneliti kesalahan fonologi pada konten YouTube yang lain, seperti penelitian Latifah DKK 2021 dan Nurwono DKK ND. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan secara rinci bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang terdapat dalam tuturan Nadia Oomara dan menganalisis implikasinya terhadap pemahaman pesan yang disampaikan. Saya Tika Fatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan yang ada pada laporan kami. Mengenai rumusan masalah yaitu ada A. Bagaimana perubahan bunyi vokal terjadi dalam tuturan Nadia Oomara. B. Bagaimana penambahan bunyi bahasa dapat terjadi dalam 3 tuturan Nadia Oomara. C. Bagaimana pengurangan bunyi bahasa dapat terjadi dalam tuturan Nadia Oomara. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian yaitu A. Mengidentifikasi perubahan bunyi vokal yang terjadi dalam tuturan Nadia Oomara. B. Mengidentifikasi penambahan bunyi bahasa yang terjadi dalam tuturan Nadia Oomara. C. Mengidentifikasi pengurangan bunyi bahasa yang terjadi dalam tuturan Nadia Oomara. Adapun manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu fonologi, khususnya dalam ranah fonologi terapan di media digital. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat konten dan publik dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelafalan yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Adapun penegasan istilah dalam laporan kami terkait fonologis, yaitu cara bunyi bahasa diucapkan, dibedakan, dan dipakai dalam suatu sistem bahasa. YouTube yaitu platform media digital berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan konten video secara luas. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Nabil. Di sini saya akan menyampaikan kajian pustaka tentang kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah suatu kondisi di mana tuturan yang disampaikan oleh penutur menyimpang dari struktur kaidah bahasa Indonesia, baik dari penggunaan ejaan maupun tanda baca. Biasanya, kesalahan berbahasa seringkali ditemukan pada komunikasi lisan ketika berada di situasi informal yang memang tidak terikat oleh aturan-aturan kebahasaan, seperti di situasi formal. Beberapa jenis kesalahan fonologis yang sering terjadi dalam tuturan lisan, diantaranya ada perubahan bunyi vokal, penambahan bunyi bahasa, dan pengurangan bunyi bahasa. Yang pertama ada perubahan bunyi vokal. Perubahan bunyi vokal adalah perubahan pada vokal dalam suatu kata akibat pelafalan yang tidak sesuai dengan bentuk bakunya. Contohnya pada kata cepat yang seharusnya diucapkan cepat dalam video Nadia Oomara. Di sana terjadi perubahan vokal A menjadi E.
Yang kedua ada penambahan bunyi bahasa. Penambahan bunyi bahasa adalah munculnya bunyi tambahan yang tidak terdapat dalam bentuk baku kata. Contohnya dalam kata enak yang diucapkan Nadia Oomara, bentuk bakunya adalah enak. Yang ketiga ada pengurangan bunyi bahasa. Pengurangan bunyi bahasa adalah hilangnya satu atau lebih bunyi dalam suatu kata saat diucapkan, baik di awal, di tengah, atau di akhir. Contohnya dalam kata aja yang seharusnya saja. Di sana terdapat pengurangan bunyi konsonan S menjadi hanya A. YouTube sebagai media informasi dan komunikasi. Jadi di materi ini ada beberapa poin yang penting untuk dijelaskan. Poin yang pertama adalah platform video populer. Jadi YouTube menyediakan berbagai informasi dalam bentuk video yang dapat diunggah dan diakses bebas oleh pengguna dari seluruh dunia. Poin yang kedua adalah media informasi modern. YouTube menyediakan konten edukatif, hiburan, opini, hingga berita dengan jangkauan global dan kemudahan akses. Poin yang ketiga adalah interaksi pengguna. YouTube memiliki fitur komentar dan live chat, memungkinkan komunikasi langsung antara konten kreator dan penonton. Poin yang keempat adalah media komunikasi visual auditory. Jadi di sini YouTube menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik muda, tua, ataupun anak-anak. Yang terakhir adalah pembentukan komunitas digital. Jadi di sini YouTube menyatukan pengguna dari berbagai latar belakang dalam komunitas berbasis minat. Perkenalkan, nama saya Deva Remedita Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang kami terapkan, yaitu menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah metode yang menampilkan data secara apa adanya tanpa proses manipulasi data yang disajikan dengan cara mendeskripsikan data-data sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk kesalahan fonologis dari kanal YouTube Nadia Oomara. Metode deskriptif kualitatif diterapkan karena sifat data yang dikumpulkan berbentuk kosakata dari penutur dan bukan berbentuk angka ataupun statistik. Jadi, kami di sini memilih dua konten video sebagai sumber penelitian dari kanal YouTube Nadia Oomara. Pemilihan dua video tersebut didasari oleh gaya penyampaian yang unik, campuran bahasa Indonesia formal dan bahasa gaul yang sedikit dipengaruhi oleh logat daerah dari penutur. Sehingga hal ini kerap kali membuat beberapa kosakata yang disampaikan menjadi tidak sesuai dengan aturan fonologis yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Adapun data terkait sumber penelitian disajikan dalam bentuk tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Naila Mulidiati Samarata. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada bab 3 metodologi penelitian. Pada 3.3 teknik pengumpulan data dan 3.4 teknik analisis data. Yang pertama, kita masuk ke bagian 3.3 teknik pengumpulan data. Ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan sampel. Kami memilih 2 video dari kanal YouTube Nadia Oomara. Yang pertama yang berjudul Restoran Laris Manis di Makau Berubah Jadi Mimpi Buruk. Dan video kedua adalah Gibi dan Tracy, Malam Itu Mereka Tidak Kembali Lagi. Dan tahap kedua adalah kami menyimak isi video tersebut dengan saksama. Di sini kami memperhatikan dengan teliti tutur kata dari Nadia Oomara selama video tersebut berlangsung untuk menentukan kesalahan dalam pengucapan atau bunyi kata. Lalu tahap yang ketiga adalah mencatat kosakata yang kami temukan yang tidak sesuai dengan aturan fonologis dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata itu akan kami kumpulkan sebagai data. Selanjutnya masuk ke bagian 3.4 teknik analisis data. Ada 2 langkah utama yang dilakukan. Yang pertama adalah mengklasifikasikan kesalahan fonologis dalam tahap ini. Dapat dikelompokkan kesalahannya yaitu menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perubahan bunyi vokal, yang kedua penambahan bunyi bahasa, dan yang ketiga adalah pengurangan bunyi bahasa.
Lalu, langkah yang kedua adalah kami akan mendeskripsikan kesalahan fonologis tersebut. Jadi, setiap kesalahan yang sudah diklasifikasikan tadi akan dijelaskan lebih lanjut seperti kesalahan dan penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Roda Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari hasil penelitian kelompok kami itu menemukan adanya kesalahan fonologis dalam tuturan Nadia Oomara di beberapa video pada kanal YouTube-nya. Nah, kesalahan-kesalahan itu kami kelompokkan menjadi 3, yaitu meliputi perubahan bunyi vokal, penambahan bunyi bahasa, dan pengurangan bunyi bahasa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan fonologis tersebut dari segi perubahan bunyi vokal. Nah, sebenarnya ada banyak sekali kesalahan yang kami temukan, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan masing-masing 3 contoh dari 2 video Nadia Oomara yang telah kami teliti. Nah, pada video pertama dengan judul Restoran Laris Manis di Makau Berubah Jadi Mimpi Buruk. Di situ terdapat kesalahan fonologis yang pertama, yaitu pada kata dengar. Kata dengar itu seharusnya diucapkan menjadi dengar. Nadia Oomara menyebutkan kata dengar menjadi dengar dengan mengubah bunyi vokal A menjadi vokal E, dari dengar menjadi dengar. Yang kedua, yaitu pada kata kalau, yang seharusnya perbaikan katanya itu adalah kalau. Kata kalau diucapkan Nadia Oomara menjadi kalau dengan mengubah bunyi vokal diftong au menjadi bunyi vokal o. Dari kalau menjadi kalau. Nah, yang ketiga yaitu pada kata rame, yang mana seharusnya kata rame itu diucapkan menjadi ramai. Nadia Oomara menyebutkan kata ramai menjadi rame dengan mengubah bunyi vokal diftong ai menjadi bunyi vokal e. Video kedua dengan judul Chibi Tracy, malam itu mereka tidak kembali lagi. Nah, pada video tersebut terdapat kesalahan fonologis yang diucapkan oleh Nadia Oomara seperti pada kata naik, yang mana seharusnya diucapkan dengan kata naik. Nah, kata naik itu diucapkan Nadia Oomara menjadi naik dengan mengubah bunyi vokal i menjadi vokal e. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu pada kata duet, yang mana seharusnya diucapkan dengan kata duit, sama-sama mengubah bunyi vokal i menjadi vokal e. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu pada kata belum, yang mana seharusnya perbaikan katanya adalah belum. Nadia Oomara menyebutkan kata belum menjadi belum dengan mengubah bunyi vokal u menjadi vokal o. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan bunyi bahasa. Pada konten video Nadia Oomara yang berjudul Restoran Laris Manis di Makau Berubah Jadi Mimpi Buruk, kesalahan fonologis muarah dengan perbaikan marah dan grafemnya adalah marah. Kata marah diucapkan menjadi muarah dengan penambahan bunyi vokal u. Kesalahan fonologis cuman dengan perbaikan cuma, grafemnya adalah cuma. Kata cuma diucapkan dengan penambahan bunyi konsonan n menjadi cuman. Lalu kesalahan fonologis dicurigain, perbaikannya adalah dicurigai dan grafemnya adalah dicurigai. Kata dicurigai diucapkan menjadi dicurigain dengan penambahan bunyi konsonan n. Lalu kesalahan fonologis seperti judai, perbaikannya adalah judi, grafemnya judi. Kata judi diucapkan menjadi judai dengan penambahan bunyi vokal a. Lalu pada konten video Nadia Oomara yang berjudul GNB Tracy, malam itu mereka tidak kembali lagi. Kesalahan fonologis enak, perbaikannya ialah enak dengan grafem enak. Kata enak diucapkan menjadi enak dengan penambahan bunyi vokal u. Perkenalkan, saya Nada Maulidia.
Saya akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian kami mengenai pengurangan bunyi bahasa yang ditemukan dalam dua konten video Nadia Omara dengan judul Restoran Laris Manis di Makau Berubah Jadi Mimpi Buruk dan GNB Tracy, Malam Itu Mereka Tidak Kembali Lagi. Sebelum itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengurangan bunyi bahasa, dapat kita pahami bahwa pengurangan bunyi bahasa merupakan hilangnya satu atau lebih bunyi dalam suatu kata saat diucapkan, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Dalam video pertama yang berjudul Restoran Laris Manis di Makau Berubah Jadi Mimpi Buruk, terdapat beberapa kosakata yang mengalami pengurangan bunyi bahasa. Di antaranya, yang pertama, kata sudah diucapkan menjadi udah, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi konsonan S. Yang kedua, kata delapan diucapkan menjadi lapan, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi konsonan vokal D dan E. Yang ketiga, kata ketahuan diucapkan menjadi ketahuan, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi konsonan H. Sementara itu, dalam video kedua yang berjudul GNB Tracy, Malam Itu Mereka Tidak Kembali Lagi, kosakata yang mengalami pengurangan bunyi bahasa diantaranya, yang pertama, kata karena diucapkan menjadi karena, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi vokal E. Yang kedua, kata itu diucapkan menjadi tu, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi vokal I. Dan yang ketiga, kata begitu diucapkan menjadi begitu, di mana pada kata tersebut terjadi pengurangan bunyi konsonan vokal B dan E. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulan dan juga akan menyampaikan penutup. Penelitian terhadap dua video di kanal YouTube Nadia Omara menemukan 51 kesalahan fonologis yang terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama perubahan bunyi vokal, kemudian penambahan bunyi, dan pengurangan bunyi. Kesalahan ini menunjukkan adanya penyimpangan dari bentuk baku bahasa Indonesia yang umum terjadi dalam komunikasi lisan informal di media sosial. Meskipun gaya bertutur santai diperbolehkan, ketidaktepatan fonologis dapat memengaruhi pemahaman dan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, disarankan agar para pembuat konten lebih memperhatikan pelafasan sesuai kaidah bahasa. Penonton lebih kritis dalam membedakan bahasa formal dan informal, serta para pengajar dan mahasiswa juga dapat memanfaatkan temuan ini sebagai bahan ajar dalam studi fonologi terapan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.